Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi memiliki antusiasme yang begitu besar untuk menziarahi dan mengunjungi Nabi Muhammad SAW di sela-sela waktu pada setiap harinya. Para sahabat selalu menyertai langkah perjuangan Nabi, mengekspos, menyaksikan, menirukan, mencontoh, dan mengerjakan semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Terlebih para sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Contohnya sebagaimana kisah berikut. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pada suatu hari mendatangi kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majulah Abu Bakar, ketuklah pintu. Ali mulai menyingkir dari sisi Abu Bakar. Tidak Ali, kaulah yang lebih berhak mengetuk pintu Rasulullah. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Tidak terbit dan tidak terbenam matahari setelah wafatku atas seorang lelaki yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Aku memberikan sebaik-baiknya perempuan, yakni Fatimah Az-Zahra, kepada sebaik-baiknya lelaki, yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Seseorang yang ingin melihat dada Nabi Ibrahim Al-Khalil, maka hendaklah ia melihat dada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Seseorang yang ingin melihat Nabi Adam, Nabi Yusuf dan ketampanannya, ingin melihat Nabi Musa dan sholatnya, ingin melihat Nabi Isa dan kesuhudannya, ingin melihat Nabi Muhammad SAW dan budi pekertinya, maka hendaklah ia melihat Ali. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Di saat hari kiamat, hari penuh penyesalan, hari penuh kerugian, makhluk sejagat raya berkumpul di tanah lapang, tiba-tiba terdengar suara dari sisi Allah Al-Haq Azza wa Jal. Wahai Abu Bakar, masuklah engkau dan orang-orang yang mencintaimu ke dalam surga. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya pada saat perang Hunain dan perang Khaybar, dan telah dihadiahkan kepadanya kurma dan susu. Ini kurma dan susu, hadiah dari orang yang telah meraih kemenangan, yakni Nabi Muhammad, kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Engkau wahai Abu Bakar bagaikan kedua mataku. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Akan tiba Ali bin Abi Thalib dengan menunggangi salah satu dari kendaraan surga, lalu terdengar suara lantang, "Wahai Muhammad,
engkau semasa di dunia memiliki orang tua yang baik dan saudara yang baik. Adapun orang tua tersebut ia adalah ayahmu Nabi Ibrahim Al-Khalil, sedangkan saudara yang baik dialah Ali bin Abi Thalib. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Jika tiba hari kiamat, akan datang penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan, dengan membawa kunci-kunci surga dan kunci-kunci neraka. Malaikat Ridwan berkata, "Wahai Abu Bakar, Allah Jalla Jalaluh menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, inilah kunci-kunci surga dan neraka. Kirimkanlah orang yang kau suka ke surga, dan kirimkanlah orang yang kau suka ke neraka." Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku. Ia berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, aku mencintaimu Muhammad, aku mencintai Ali." Lantas Nabi Muhammad bersujud syukur. "Aku mencintai Fatimah." Lantas Nabi bersujud syukur. "Dan aku mencintai Hasan dan Husain." Lantas aku Muhammad bersujud syukur. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Andaikan iman Abu Bakar dibandingkan dengan iman penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar yang lebih unggul. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Sesungguhnya Ali akan datang nanti pada hari kiamat bersama putra-putra dan istrinya, menaiki kendaraan. Semua orang pada bertanya-tanya, siapakah gerangan Nabi ini? Lalu terdengar suara lantang, ini adalah kekasih Allah, dialah Ali bin Abi Thalib. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Besok di padang mahsyar, semua orang pada mendengar tentang 8 pintu-pintu surga. Masukkanlah orang yang kau suka, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Di antara istanaku di dalam surga dan istana Nabi Ibrahim Al-Khalil terdapat istana atas Ali bin Abi Thalib. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hak dirinya. Sesungguhnya penduduk langit dari golongan pembesar malaikat, para arwah, dan golongan yang berpangkat tinggi niscaya memperhatikan Abu Bakar As-Siddiq setiap hari. Tidak Ali, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai hak dirinya dan keluarganya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang ditawan. Surah Al-Insan ayat 8. Tidak Abu Bakar, aku tidak akan mendahului seorang lelaki yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai hak dirinya, dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Az-Zumar ayat 33. Lalu
malaikat Jibril alaihissalam turun mendatangi sang Nabi yang benar dan yang dipercayai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhan semesta alam dan berkata, "Wahai Muhammad, Zat yang luhur lagi maha tinggi memberimu salam dan berfirman, sesungguhnya para malaikat di langit yang 7 pada saat ini sungguh sedang menyaksikan Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib dan mendengarkan dialog di antara mereka berdua yang penuh dengan tata krama yang indah dan jawaban yang indah dari setiap pernyataan satu dengan yang lainnya. Maka bersegeralah engkau Muhammad untuk menjadi penengah di antara mereka berdua. Sesungguhnya Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada mereka berdua dan mengistimewakan keduanya dengan tata krama, keislaman dan keimanan yang indah." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Lantas beliau menemukan mereka berdua sebagaimana yang telah diungkapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecup masing-masing kening keduanya, begitu bahagianya beliau dan bersabda, "Demi zat yang mana diri Muhammad berada dalam genggamannya, andaikan luasnya lautan menjadi tintanya, andaikan pepohonan-pepohonan di dunia menjadi alat tulisnya, dan andaikan seluruh penduduk langit dan bumi yang mencatat amalnya, niscaya itu tidak akan cukup untuk sekedar mencatat keutamaan kalian berdua dan bentuk pahala kalian berdua." Apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Adalah puncak ketinggian akhlak mulia para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui dan wajib kita teladani. Karena dengan demikian kita dapat berkumpul dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.